Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 mantan yang tidak akan pernah kembali kecuali ada keajaiban. Ya. Tetapi secara teoritis 3 mantan ini tidak akan pernah kembali. Yang pertama, mantan pemuja nafsu. Ya. Itu bisa kita lihat dari profil orang ketiga yang dikejar-kejar oleh mantan. Mantan ini misal laki-laki. Orang ketiga yang dia kejar itu cantik banget. Masih muda. Kemudian penampilannya sangat menggoda. Nah, jadi dia tidak peduli dengan bagaimana latar belakang pendidikan orang ketiga, dia tidak tertarik itu. Dia tidak peduli bagaimana akhlak dari orang ketiga itu, dia tidak peduli. Yang dia kejar, ya 3 itu tadi. Cantik, kemudian masih muda, artinya punya stamina yang kuat untuk mengikuti hawa nafsunya mantan itu. Dan yang ketiga, punya penampilan yang sangat menggoda. Kalau pakai baju itu, bajunya ketat, terbuka, dan seterusnya. Nah, jadi mantan pemuja nafsu itu, apalagi laki-laki ya, sampai tua pun masih bisa beraktivitas seperti itu, maka ya tidak ada selesai-selesainya. Apalagi dia melihat bahwa seiring perjalanan waktu, istrinya semakin menua atau mantan istrinya semakin menua, kan? Ini nih orang ketiga yang bersama dia saja. Ketika dia sudah mulai bosan, mulai jenuh padahal masih muda, dan dia menemukan seseorang yang lebih menarik lagi, maka orang ketiga ini juga akan dia campakkan untuk mengejar seseorang yang baru yang bisa memuaskan hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, mantan pemuja harta. Jadi bagi orang yang pemuja harta, atau kita menyebutnya matre, cinta itu tidak ada. Ya. Cinta itu bagi dia adalah harta. Kalau ada orang yang hartanya banyak, maka dia akan jatuh cinta. Tapi begitu orang itu tidak punya apa-apa, cinta selesai. Ya. Nah, maka ketika orang yang pemuja harta ini, yaitu hidupnya seperti minum air laut, ya, kalau kata orang-orang tua kita dulu. Tambah diminum, tambah haus. Ya. Seperti halnya kalau kita makan makanan berkuah, rasanya asin. Misal makan bakso dan seterusnya, ya, kan rasanya asin. Kuahnya asin. Padahal kan kuah itu adalah air. Logikanya kalau orang haus, minum air, dahaganya hilang. Tapi kalau kita minum air yang asin, misal kuah bakso, kuah soto, dan seterusnya, tambah diminum, tambah haus. Maka biarpun makan makanan berkuah, kita tetap butuh es teh, es jeruk, air putih, dan seterusnya. Nah, itulah orang yang memuja harta. Tidak ada kata puasnya. Ketika dia sudah merasa pasangannya pada saat ini sudah tidak bisa ngasih yang lebih untuk dia, ya sudah, akan dia campakkan dan dia akan mencari yang lebih kaya lagi.
Karena apa? Karena sesungguhnya orang yang ngejar-ngejar harta itu adalah orang yang hidupnya paling menderita, ya. Bukannya tambah kaya, tetapi justru hatinya merasa selalu kurang. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, waman tazawwaja limaliha lam yazidhullah illa faqran. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya. Jadi orang yang ngejar-ngejar harta itu bukannya tambah kaya, tetapi justru hidupnya akan tambah susah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mantan yang super kaya. Ya. Crazy rich kalau orang sekarang bilang, kaya banget. Dia kaya, orang tuanya juga kaya raya. Warisannya tidak akan habis-habis untuk 700 turunan, misal gitu. Nah, ketika dia kaya banget, dia bisa membeli cinta manapun yang dia inginkan. Apalagi di zaman seperti sekarang, semua orang pengen punya pendamping hidup yang kaya raya. Maka siapapun yang dia inginkan dengan uangnya bisa dia dapatkan. Orang biasanya datang kepada kita misal, karena apa? Karena butuh uang. Banyak teman-teman kuliah, teman-teman kerja dulu ya, sudah tidak pernah ada kontak sekalipun, tiba-tiba chatting WhatsApp untuk pinjam uang. Ya, biasanya itu. Kalau datang untuk minta nasihat itu jarang. Tapi biasanya datang menghubungi untuk pinjam uang. Banyak mantan yang kembali. Kenapa? Karena bangkrut. Tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Maka minta balik. Ya, misal seorang suami mengkhianati, ngejar-ngejar seorang wanita yang masih muda dan seterusnya. Tidak taunya cuma dimanfaatkan. Habis semua tabungannya. Jungkir balik dia memohon-mohon kepada mantan istrinya agar diizinkan untuk boleh balik. Kenapa? Karena tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Banyak mantan yang kembali karena bangkrut. Yang ketiga ini, mantan kaya raya, punya segalanya, keluarga orang kaya, anak orang yang sangat kaya. Sehingga kecuali kalau ada keajaiban, sepertinya sulit sekali dia untuk bisa kembali, karena dia tidak punya kebutuhan kepada siapapun, ya. Bahkan semua orang butuh untuk dekat dengan dia dengan segala harta yang dimilikinya, ya. Nah, jadi 3 mantan ini itu biasanya tidak akan pernah kembali kecuali ada keajaiban, ya. Jadi mantan yang pemuja nafsu, mantan yang pemuja harta, artinya ngejar-ngejar untuk dapat orang yang lebih kaya, dan mantan yang kaya raya. Justru bukan ngejar-ngejar dia menyebar-nyebar, membagi-bagikan uang kepada siapa saja, harta kepada siapa saja, yang bisa membuat dia merasa happy, merasa bahagia, dan seterusnya. Dia bisa membeli apa saja dengan uang yang dia miliki, dan dia tidak jatuh miskin atau kecil sekali peluang dia jatuh miskin. Kalaupun usaha dia bangkrut, dia masih punya orang tua yang kaya raya, yang siap mensupport dia kapan saja. Bahkan semua harta orang tuanya juga untuk dia kan, sebagai warisan untuk dia. Demikian, semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.